Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan masih di semester 1 ya. Perkuliahan pasca UTS ya. Pada perkuliahan pra UTS kita lebih banyak membahas persoalan-persoalan ekonomi secara makro ya. Nah, nanti setelah UTS ini kita banyak membahas persoalan secara mikronya, yaitu mengenai perusahaan. Ya, karena ini adalah nama mata kuliahnya manajemen dasar dan bisnis, maka setelah UTS itu kita banyak berbicara mengenai manajemen dalam perusahaan. Oke, salah satu persoalan dalam perusahaan yaitu adanya teori yaitu biaya dalam perusahaan yang disebut dengan biaya produksi dalam perusahaan atau biaya operasional. Jadi kita akan membahas perhitungan biaya dalam hal ini, yaitu biaya-biaya apa saja yang terjadi di dalam perusahaan. Yang pertama adalah kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan biaya. Biaya adalah pengorbanan ya dalam bentuk uang yang harus dikeluarkan ya. Jadi pengorbanannya dalam bentuk uang ya yang dikeluarkan oleh produsen. Produsen itu artinya perusahaan dalam angka ini artinya dalam bentuk uang ya untuk memperoleh input produksi, faktor produksi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses produksinya. Oke, saya terangkan dengan bahasa yang lainnya begini. Jadi kalau perusahaan ingin jalan, tentu dia membutuhkan tenaga kerja, dia membutuhkan teknologi, dia membutuhkan bahan baku. Kalau perusahaan itu bikin produk ya, dia membutuhkan energi seperti listrik dan sebagainya ya. Nah, di sini tentu ketika itu namanya faktor produksi yang saya sebutkan tadi. Tentu untuk memperoleh faktor produksi tidak gratis. Dia harus membeli faktor produksi itu. Berarti kalau membeli faktor produksi berarti dia mengeluarkan biaya. Itu yang dimaksud dengan biaya dalam perusahaan. Nah, jenis biaya sendiri ini terdiri dari ada yang biaya yang dikeluarkan secara tetap ya, yaitu fixed cost, ada biaya variable cost, ada biaya total. Biaya total ini sebetulnya total biaya tetap dengan biaya variabel. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Ya, biaya yang dikeluarkan secara tetap dalam periode tertentu walaupun output produk pendapatan diproduksi berubah-ubah kuantitasnya. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang mau tidak mau harus dikeluarkan. Apakah perusahaan itu omset penjualannya lagi naik atau omset penjualannya lagi turun, dia harus tetap dikeluarkan. Misal gaji karyawan. Gaji karyawan itu karyawan tetap ya. Walaupun omset perusahaan itu naik turun, gaji karyawan tetap harus dibayar. Makanya kan ada perusahaan yang omsetnya semakin menurun, dia terpaksa harus mem-PHK-kan karyawannya. Karena apa? Karena biaya tetap itu mau tidak mau harus dikeluarkan. Kalau perusahaan itu tingkat omsetnya tinggi, kesibukannya tinggi, dia berani menerima karyawan baru. Nah, karena biaya tetapnya juga meningkat karena omsetnya juga meningkat. Kemudian biaya anggaran dan bunga bank. Kalau seandainya perusahaan itu yaitu ini bukan biaya anggaran tapi biaya hutang ya, angsuran bukan biaya anggaran, angsuran. Jadi ini apabila perusahaan dia mengangsur uangnya di bank. Selanjutnya ada biaya premi asuransi ya, biaya premi asuransi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk asuransi, membayar asuransi. Misalkan dia punya asuransi untuk kebakaran. Jadi kalau suatu saat pabrik itu kebakaran, maka pihak asuransi akan mengeluarkan biaya untuk
pembakaran tersebut. Duitnya dari mana? Sebenarnya duit dari perusahaan sendiri. Kemudian juga ini adalah maintenance, ya, pemeliharaan, ya. Pemeliharaan, misalkan kalau perusahaan di pabrik itu mesin-mesin harus ada biaya pemeliharaan, per bulannya juga harus ditetapkan. Biaya penyusutan, ya, biaya penyusutan itu adalah biaya penyusutan biayanya pada aktiva tetap, ya. Nanti di akuntansi akan diajarin ini, ya, apa yang disebut dengan biaya penyusutan, atau kalau dalam akuntansinya depreciation, ya. Jadi kalau kita gambarkan biaya tetap itu kalau secara kurva adalah demikian, ya. Gambar di sini kita lihat. Jadi kalau di ini produksi, TFC itu singkatan dari total fixed cost, ya. Total fixed cost itu adalah fix itu tetap, cost itu biaya, total biaya tetap. Jadi kalau dalam perusahaan itu misalnya total biaya tetapnya 100 juta, unit yang diproduksi berapapun itu dia harus mengeluarkan uang 100 juta. Misalkan dalam 1 bulan perusahaan mengeluarkan uang 100 juta biaya tetapnya. Nah, ketika unit yang diproduksinya bertambah 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, tetap saja biaya yang dikeluarkannya tetap. Contoh-contohnya tadi, ya, sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kurvanya jadi demikian. Kalau digambar, ini biaya, ya, yang garis ini adalah biaya, ya. Dari ini adalah biaya. Nah, ini adalah yang menunjukkan produksi. Anda perhatikan tingkat produksi 1000 biayanya 100 juta, 2000 100 juta, 300 biayanya 100 juta, 3000 sorry, 4000 yang diproduksi tetap 100 juta, 5000. Makanya ini garisnya lurus. Itu yang disebut dengan total fixed cost atau total biaya tetap. Jadi saya ulangi lagi, biaya yang pertama adalah yang disebut dengan biaya tetap atau yang disebut dengan total fixed cost, ya. Yang kedua adalah biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel kebalikannya tadi, dia mengikuti jumlah produksi. Semakin banyak produksi, semakin banyak omset, maka biaya yang dikeluarkan mengikuti omset tersebut atau mengikuti produksi tersebut. Apa contohnya? Misalkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya kemasan produk. Misal, ya, ada sebuah produksi sepatu. Nah, taruhlah dalam membuat satu sepatu biaya bahan bakunya adalah 50.000. Berarti biaya bahan baku sepatu itu 50.000. Di dalam pabrik, tapi tidak semuanya, ya, perusahaan menggunakan sistem. Di dalam pabrik ada upah per produk, ya. Misal untuk membuat satu sepatu, tenaga kerja itu diberi upah. Misalkan untuk berhasil membuat satu sepatu, dia misalkan diberi upah misalkan 10.000 per sepatu, ya, 10.000. Jadi kalau dia membuatnya 100 sepatu pada hari itu, dia mendapatkan 1 juta berarti. Nah, ini adalah biaya tenaga. Ada biaya kemasan produk karena ada yang menempel di sepatu, yaitu dusnya, plastiknya dan sebagainya, itu mengikuti jumlah sepatu. Jadi kalau ini misalkan bahan bakunya 50 juta, biaya tenaga kerjanya misalkan 10.000, biaya bahan bakunya 50.000, biaya tenaga kerjanya misalkan 10.000, berarti 60.000, biaya plastiknya misalkan 1.000, berarti 61.000. 61.000 ini mengikuti jumlah daripada produk. Jadi kalau misalkan dihasilkan 1.000 sepatu, berarti 61.000 dikali 1.000. Nah, berarti biaya yang dikeluarkan 61 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan. Jadi ketika 1.000, taruhlah contoh, biaya produksi variabel per unitnya 500. Kalau tadi 61.000, ya ini contoh. Ya, variabel 500 ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya kemasan produk, totalnya 500 per unit. Jadi ketika perusahaan itu memproduksi 1.000,
1000 dikali 500 berarti 500.000. Perusahaan memproduksi 2000 berarti 2000 dikali 500 berarti 1 juta. 3000 dikali 500 berarti 1.500.000. Jadi perhatikan Anda dengan biaya, kalau biaya tetap kan sama ininya. Kalau ini mengikuti jumlah ini, makanya disebut variabel. Maka kurvanya jadi demikian karena mengikuti sih ya. Jadi kalau 1000 unit maka biaya yang dikeluarkannya 500.000. Kalau seandainya 2000 biaya yang dikeluarkannya adalah 1 juta misalkan. Nah ini adalah ini, terus ini simetrisnya begitu. Jadi ini kalau ini simetrisnya begini ya. Nah ini begini ya, ini begini ya, ini begini, ini begini. Ini yang disebut dengan total variable cost. Jadi saya ulangi lagi, kalau biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan secara tetap. Kalau variable, total variable cost atau TFC, TVC, sorry, kalau tadi TFC, kalau ini TVC, TVC ya. Nah, TVC itu adalah biaya variable cost per unit dikali dengan Q, itu namanya TVC ini. Total variable cost itu atau TFC, mungkin Anda bisa tambahkan di sini. Di bawahnya di sini boleh, supaya nanti di dalam ada rumus matematikal sini nantinya ya, atau TFC sama dengan di sini ya, total variable cost ini ya, ini tadi yang saya ganti ini ya, total variable TFC, FC per unit dikali Q ya, oke. Nah, jadi di sini Anda sudah tahu ada total daripada keduanya, itu disebut dengan total cost ya. Jadi total ini ya, total biaya variabel, total biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel atau total variable cost, itu adalah hasilnya adalah total cost. Oke, kita akan menghitung selanjutnya adalah break even point. Ya, break even point ini sangat berguna sekali kalau suatu saat Anda berbisnis ya. Ya di sini berguna sekali supaya kita bisa menghitung berapa sih keuntungan minimum yang kita dapatkan, atau kita bisa memutuskan apakah kita itu rugi, apakah kita itu untung ya. Nah itu kita bisa melihat analisa break even point. Apa break even point itu? Adalah kondisi titik pulang pokok atau titik impas, adalah keadaan di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya penerimaan sama dengan besarnya pengeluaran. Jadi kondisi kritis di mana biaya yang Anda keluarkan sama dengan penerimaannya, berarti nol, atau Anda tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya. Jadi di sini kita akan memberikan sebuah contoh supaya Anda paham ya. Nanti saya akan juga berikan tugas ya. Tapi kita harus hafal dulu formulanya ya. Jadi begini formulanya. Jadi kalau tadi untuk menghasilkan break even point, kita formulasikan sebagai berikut. TR sama dengan TC. Apa itu TR? TR itu adalah total revenue dikali omset, atau boleh Anda mengatakan yang diproduksi boleh. Jadi TR ini total revenue, harga jual. P itu harga jual ya, dikali dengan Q. Q itu adalah unit yang diproduksi, atau omsetnya boleh kalau seandainya itu adalah perusahaan perdagangan ya. P adalah harga jual, Q adalah unit yang terjual atau omsetnya, atau yang diproduksi kemudian terjual. Nah, maka kalau kita urai
ya. TR total revenue ini harga jual P dikali Q harus sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Ya, saya ulangi lagi. Harga jual dikali dengan unit produksi atau unit yang terjual dikali biaya tetap total FC atau total fixed cost ditambah TFC. TFC itu apa tadi? Biaya variabel dikali dengan unit yang terjual. Jadi kalau kita mencari P, ya mencari P, maka matematikanya harus ini ditambah ini dibagi Q. Kebalikannya kalau kita mencari Q, Q-nya keluar, maka TFC dibagi dengan P dikurangi FC per unit. Oke, saya berikan contoh kasus supaya Anda mengerti. Ya. Supaya Anda paham di sini. Contoh. Sebuah perusahaan pembuat laptop ya, memiliki data biaya sebagai berikut. Biaya tetap per bulannya adalah, contoh misalnya, ini tidak untuk mempersingkat waktu, jadi ini tidak saya uraikan ya, biar lebih banyak. Contoh misalkan dia punya biaya tenaga kerja 1 miliar ya, tenaga kerjanya dia keluarkan total ya, ini bukan total seluruh tenaga kerjanya 1 miliar. Biaya operasional seperti listrik, ledeng, mungkin saya bayar asuransi, terus kemudian bayar angsuran bank kalau seandainya dia ada hutang bank ya. Tapi kalau tidak ada, tidak dihitung. Ini adalah totalnya adalah 3 miliar. Ini yang disebut dengan biaya tetap atau total fixed cost. Ya. Oke. Perusahaan juga punya biaya per unit. Jadi untuk satu laptop memerlukan biaya bahan baku 1 juta untuk satu laptop, 1 juta rupiah. Tenaga kerja langsung dalam pabrik itu yang merakit dan sebagainya itu 100.000 per laptop. Ya kan, ini tenaga ahli barangkali ya. Biaya overhead itu biaya yang tidak ada di dalam bahan baku tetapi mengikuti laptop tersebut, misalkan kardus ya, plastik, busa dan sebagainya. Nah, ini adalah biaya overhead ya. Nah, nanti kalau kita jumlahkan ini 1 juta ditambah 100 ditambah 400 jadi totalnya 1.500.000. Jadi saya ulangi lagi, biaya tetapnya sebesar 3 juta, biaya variabelnya sebesar 1.500.000 per laptop. Nah, rencananya perusahaan akan menjual per unit laptop itu ditetapkan perusahaan sebesar 7.500.000 per laptop. Ya. Nah, pertanyaannya, berapakah unit laptop yang diproduksi jika perusahaan ingin mencapai titik break even point ya, atau titik impasnya berapa? Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya adalah total revenue ya, ditambah dengan total cost. Kalau kita urai, revenue itu, total revenue itu P, harga jual ya, tadi dikali Q-nya sama dengan TFC ya, total fixed cost tambah total variable cost. P itu berapa tadi? 7.500.000 per laptop. Q-nya belum diketahui, maka Q ditulis jadi 7.500.000 Q. Sama dengan tadi biaya tetapnya 2 miliar ditambah 1 miliar jadi 3 miliar biaya tetapnya. Ya. Nah, kemudian biaya bahan bakunya ini kalau kita lihat. Nah, ini 1.500.000